Halo, selamat sore. Kita ketemu lagi dengan Antasina Urban Farming. Kali ini saya akan menampilkan suatu em, suatu benda yang dianggap tidak berguna, tapi ternyata memiliki kemampuan menumbuhkan hasil buah yang sangat mantap. Yaitu apa? Ini. Tara, batu padas. Batu padas ini bermacam-macam warna, dan yang paling bagus batu padas itu di Indonesia ya. Hanya banyak yang dibeli di luar negeri. Ini unsurnya banyak sekali, bermacam-macam warna, dan ini masih muda ternyata. Ini biasanya untuk pondasi rumah. Kalau ini di masjid ya. Ini di masjid. Ini saya baru kerja terus lihat batu padas lah, wah, pupuk yang sangat melimpah, dan pengen tahu seperti apa jadinya. Ini diberi batu padas di dasarannya. Saya tahu di bawahnya itu tanah biasa, tapi di atasnya ditebari batu cadas, dan lihat tanamannya kokoh sekali, batangnya kokoh sekali. Ini tanaman biasa, tapi saya lihat, wih, ini kokoh sekali nih. Batangnya tuh kokoh banget, tanamannya juga kuat. Ini kalau tanaman buah sudah berbuah ini, ya kan? Ya. Nanti saya akan berikan tips bagaimana mengolah batu padas ini menjadi sebuah pupuk yang sangat dahsyat. Oke, nanti kita sambung di rumah, di tempat pengolahannya. Oh, yang masih muda ini bagus sekali. Ini mudah diurai nanti oleh mikroorganisme lagi. Oke, kita sambung nanti ya. Sampai ketemu di rumah. Nah, sekarang sudah sampai di rumah. Saya sudah ganti kostum dan saya akan siap membicarakan masalah batu cadas ini. Yaitu kita olah menjadi nutrisi buat tanaman, terutama buat ini. Biasanya kalau yang berwarna kuning putih kayak gitu tuh biasanya berisi fosfat dan kalium. Kalau fosfat untuk batang yang kuat dan akar yang kuat, untuk kalium itu untuk pembuahan. Untuk nitrogennya nanti bisa kita cari di kascing atau di goe sapi, di kompos goe sapi, atau dari air hujan atau penyiraman. Nah, kita lihat di sini saya menghaluskan ya, ini ya, dihaluskan dulu. Jadi hal pertama yang bisa dilakukan untuk mengolah batu cadas menjadi nutrisi adalah langkah pertama adalah dihaluskan dulu. Karena ya kalau kita bisa mencari yang sudah halus, oke, enak. Tapi kalau yang masih ada yang keras gitu ya, ada yang keras itu seperti batu agak kayak apa ya, kayak batu kerikil gitu ya. Kalau ditumbuk itu warnanya abu-abu, kadang warnanya merah kayak gitu tuh. Nah, kita haluskan, biasanya kecil-kecil kayak gitu tuh. Yang gede ya ada sebenarnya. Itu apa sih sebenarnya? Ya nutrisi. Jadi pada dasarnya nutrisi yang mengendap di tanah yang di bawah itu kan bermacam-macam ya, bermacam-macam. Ada yang dari nabati, ada yang dari hewani juga, ada yang kotoran hewan, entah itu kelelawar, entah itu bangkai dari hewan, entah itu apa, itu nanti mengendapnya berwarnanya berbeda-beda nutrisinya. Tapi kalau yang jelas kalau dari daun kering kan kebanyakan, kalau di hutan itu kan daun kering ya banyak sekali, makanya yang muncul di batu cadas itu banyakan warnanya kuning coklat kayak gitu tuh, karena memang banyak dari daun-daun kering. Nah, langkahnya kita haluskan dulu. Setelah kita mendapatkan yang halus, nah kita bisa campur di media tanam kita. Kenapa harus dicampur dengan media tanam kita? Karena kita butuh mikroorganisme untuk memecah atau mengurai bahan organik ini menjadi nutrisi. Dan kita nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak lama sekali untuk terurainya. Nah, seperti contoh ini, nih polybag ukuran 40-40 ini, saya hanya butuh segini.
satu genggam aja. Satu genggam aja untuk satu campuran itu 40-40 itu, ukuran 40-40 polybag itu saya cuma cukup segini aja, udah cukup. Soalnya kalau terlalu banyak jadinya seperti ini. Saya akan kasih contoh kenapa tanah sawah itu sangat keras dan padat itu karena terlalu banyak seperti ini. Ini sebenarnya tanah subur. Ini saya encerkan supaya dapat mengurai ini batu cadasnya. Saya encerkan, saya kasih 1:1. Setelah kering ternyata jadinya seperti ini. Sangat keras. Sangat keras. Jadi kalau jenengan istilahnya berapi-api, wah ini kalau ini pupuk berarti harusnya dikasih banyak biar cepet subur ya gitu. Padahal kalau ini banyak jadinya sangat keras tanahnya kayak gini. Padahal ini tanah subur kayak gini. Kalau seperti ini nanti kita bisa buat seperti ini. Nah, kita larutkan, nggak usah banyak-banyak, kita larutkan seperti ini. Kita taruh di air. Nah, ukurannya nanti harus kalau dilarutkan di air ukurannya harus sangat encer ya, karena ini padat sekali. Mungkin satu kayak gini tuh untuk satu ember 20 liter air. Nah, sampai nanti dia hancur. Ini hancur kok, kalau kok dalamnya batu. Nah, itu aja ya. Ini hanya contoh. Terus setelah dihaluskan ada lagi yang direbus. Nah, yang direbus itu juga porsinya juga sedikit. Biasanya ditambahkan rumput jampang. Rumput jampang itu rumput yang bentuknya seperti apa ya? Jenengan bisa googling lah, rumput lulangan atau rumput jampang. Nanti kita ambil cuma 1 genggam aja atau 1 sendok untuk 5 liter air lah. Untuk 5 liter air nanti direbus atau nanti juga direbus toh. Setelah itu kita gunakannya juga dengan dosis yang sangat ringan sekali. Mungkin sekitar 1 sendok itu untuk sekitar 16 liter. Nah, ada lagi alternatifnya kan. Ini tadi pertama kan dihaluskan. Nanti dihaluskan, dicampurkan, kemudian tanam cuma 1 genggam. Terus bagaimana ini alternatifnya ya? Kalau kita dapatnya cuma sedikit, itu bisa kita haluskan atau direbus. Jadi dosisnya sedikit, tapi kalau segini itu bisa untuk 1 hektar tanah kan gitu. Karena dosisnya sangat ringan. Karena kalau dosisnya terlalu pekat itu nanti juga nggak bagus, tanamannya bisa menguning kan gitu. Nah, ada lagi alternatif untuk menumpuk 1:1. Enggak seperti ini yang saya contohkan ini. Nah, ini saya uji cobakan di tanaman lombok ini. Padahal tanaman lombok ini pertama nggak bagus, tumbuhnya nggak bagus. Dia tumbuh sendiri di tembok, di dalam tembok kayak gitu. Dan daunnya keriting-keriting kayak gini. Daunnya keriting-keriting kayak gini. Lalu apa yang saya lakukan? Saya siramkan tanah got. Pertama tanah got dulu. Satu sekop gitu. Saya taruh di situ. Di atasnya saya kasih batu cadas cuma 1 genggam. Saya campur di situ, lalu saya tutup lagi dengan tanah got lagi. Setelah itu 1 bulan kemudian muncul seperti ini. Nah, lihat. Bunganya besar-besar, banyak. Nah, prinsipnya seperti jadi
bagaimana batu cadas ini diurai oleh mikroorganisme. Benar-benar dianggap gila karena batu cadas tak pernah terpikirkan oleh para petani bahwa itu adalah nutrisi yang sangat komplit. Nah, saya pertama itu tidak percaya dan saya dianggap gila, itu sudah biasa kalau di organik itu. Nah, saya praktekkan di sini. Pertama ya nggak percaya kan, coba-coba ya, siapa tahu betul kan gitu. Saya ambil yaitu 1 genggam, saya campur kasing, kapur dolomit, sekam mentah, tanah, saya mix, lalu saya buat media tanam. Saya buktikan ternyata betul bahwa ini batu cadas itu bisa membuat buahnya banyak. Ini cabai banyak sekali. Saya belum pernah nanam pakai kasing sama sekam mentah pun serimbun ini, belum pernah. Ini juga sangat rimbun, bahkan daun sama buahnya itu sama loh, sama banyak sekali. Mau nggak percaya bagaimana, kalau percaya kok dianggap gila kan gitu. Ternyata betul bahwa nutrisi itu enggak semua dimakan oleh tanaman dan dia luruh ke bawah, dan di bawah itu mengendap menjadi batu cadas. Demikian ya. Jadi kita ulang dari awal. Ada yang direbus, ditumbuk dulu biar jadi serbuk, biar apa kayak gitu maksudnya, biar mudah diurai oleh mikroorganisme. Kalau ngasih jangan banyak-banyak, karena nanti kalau banyak-banyak jadinya padat, keras kayak gitu. Nah, batu padas itu bisa hanya dipaparkan di media kalau jenengan punya banyak. Tapi ya itu tadi, bekerjanya mikroorganisme itu harus lembab. Jadi bisa ditaruh di atas, dikasih mulsa organik, nanti ditaruh tanah lagi. Nah, itu nanti akan berproses seperti yang saya praktekkan di tempat tetangga saya yang tak kasih tanah got gitu ya. Jadi ada yang kalau punya banyak bisa ditebar langsung. Kalau enggak punya banyak, kok punyanya sedikit atau malu mengambil batu cadas di pinggir jalan, ya dapatnya sedikit, kita rebus. Nah, kita tumbuk, kita rebus kan gitu. Nah, ada yang lagi yang dibuat pestisida nabati dicampur dengan rumput jampang dengan porsi yang sangat sedikit, 100 ml lawan 16 liter, nah, gitu dok. Nah, itu kan sangat sedikit sekali porsinya. Jadi kalau jenengan dapat sedikit oke, dapat banyak juga oke, daripada nanti batu cadas ini terus diambilin sama pihak luar negeri, kita nggak tahu apa-apa dan kita hanya membeli sesuatu yang udah jadi, ya kan? Karena pupuk kimia itu sebenarnya juga dari batu tersebut gitu loh, diolah lagi dikembalikan kepada kita. Nah, sekarang ini kita sudah mengetahui bagaimana cara memperlakukan atau memanfaatkan batu cadas menjadi sebuah pupuk. Ini terobosan yang luar biasa. Gunakan batu cadas ini untuk tanaman-tanaman seperti ini, buah dan sebagainya sangat cepat sekali berbuah. Kalau sudah waktunya generatif, kasih batu cadas pasti berbuah. Walaupun posisi vegetatif pun nggak usah perlu khawatir, oh ini harusnya untuk generatif, untuk nggak usah khawatir, pokoknya campur aja. Nanti dia kalau pada waktu sudah tua pengen berbuah, sudah ada nutrisinya, tinggal berbuah gitu ya. Jenengan bisa pahami dan jenengan bisa maksimalkan batu cadas ini, jangan dibuang-buang, karena di desa itu batu cadas buat jalan. Saya di desa sering ngambil batu cadas cuma di jalan di depan rumah. Saya Antasina Urban Farming benar-benar manfaatkan batu cadas ini. Ini bukan hoax, karena saya sudah uji coba sendiri. Saya semua konten saya nggak pernah yang namanya nggak pakai, saya uji coba saya sendiri. Saya uji coba berhasil, saya pasti upload untuk ilmu, untuk berbagi ilmu terhadap para petani semua, yang urban farming maupun yang di petani lahan gede. Saya Antasina Urban Farming melaporkan dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.